teman-teman, perkenalkan nama aku Brenda, working holiday visa di Australia, dan selamat datang di videoku kali ini. Di video kali ini aku pengen ngejelaskan tentang bagaimana cara apply kerjaan FIFO. Karena banyak banget teman-teman yang udah tanya, Kak gimana sih cara lamar kerjaan FIFO sih? Ini Kak apa sih websitenya? Kak ini gimana sih? Nah jadi di video kali ini aku bakalan bongkar tuntas sedetail-detailnya tentang step by step kalian lamar kerjaan FIFO-nya. Nah, aku udah buat garis besarnya. Itu ada 6 poin di sini ya. Yang pertama kalian harus ada valid visa, kemudian lamar di website. Semua ini aku bakalan jelaskan nantinya. Kemudian yang ketiga itu interview by calling atau langsung. Kemudian yang 4 dokumen yang harus kalian siapkan apa-apa aja. Kemudian yang kelima itu kalian harus melakukan medical check up. Dan keenam itu kalau kalian keterima dan lolos medical check up, kalian akan nantinya tanda tangan kontrak. Jadi simak video kali ini. Oke, nah yang pertama kalian harus ada visa valid. Jadi kalian kalau misalnya udah ada visa, misalnya working holiday visa kah, ada permanent resident atau visa lainnya yang mengizinkan kalian kerja di Australia dengan secara legal, kalian bisa langsung apply kerjaan FIFO ini. Kecuali kalau misalnya kalian student, karena ada limitation waktunya, jadi menurut aku agak susah kalian kalau misalnya visa student untuk lamar kerjaan FIFO. Jadi menurut aku mending kalian skip aja kalau mau kerja FIFO tapi pakai visa student, karena sulit banget ya teman-teman. Step yang kedua yaitu kalian lamar di websitenya. Beberapa agensi FIFO, ini aku sebutkan detail-detailnya. Ada Hays Tech Force, kemudian ada Collar Group, ada Talentco. Kemudian kalian juga bisa apply langsung dari perusahaannya, misalnya Kompas Group atau Sodexo. Nah, ini beberapa nama-nama perusahaan FIFO atau Daido yang bisa kalian apply. Nah, kalian langsung ketik aja misalnya Career Kompas Group Australia. Kemudian kalian buka webnya dan di bagian search jobnya kalian tinggal ketik misalnya FIFO Utility atau Daido atau Hospitality All-Rounder. Terus kalian search. Nah, di bawah ini resultnya kalian bisa lihat ada kerjaan food and beverage attendant atau FIFO itu untuk kontrak atau part time ya, based on Brisbane. Nah, kalian bisa lihat, yang paling penting itu kalian lihat kontrak termnya itu apa, casual, full timer kah, sesuai nggak dengan keinginan kalian. Terus kalian baca posisinya itu apa, terus experience-nya dibutuhkan atau enggak, terus benefit yang kalian bakalan dapat itu sesuai dengan keinginan kalian atau enggak gitu. Kalau misalnya kalian suka, kalian tinggal apply. Nah, saran aku kalian apply-nya banyak-banyak ya biar nyantol. Jadi kalian jangan cuman terpaku sama satu agensi atau satu company. Misalnya di sini juga ada nih Hospitality All-Rounder Full Timer based on Brisbane. Ini juga FIFO tapi full timer ya teman-teman. Jadi kalian baca-baca lagi juga ini sesuai dengan keinginan kalian atau enggak, atau kalian pengennya casual. Terus rosternya ini kayak gimana. Nah teman-teman, kalian juga bisa langsung apply di aplikasi-aplikasi kerjaan, misalnya Seekin atau Gumtree. Nah, kalau untuk pengalaman aku pribadi, waktu itu aku lamarnya di Seekin. Jadi aku cuman ketik aja FIFO Utility, terus aku kasih kotanya, misalnya kalian di Perth atau di Brisbane, kemudian kalian cari deh di sana. Nah, perusahaan aku itu namanya perusahaannya Tech Force. Kemudian aku dapatnya bukan lamar langsung dari webnya, tapi dari Seekin gitu. Jadi kalian ketik aja Seekin Australia, kemudian kalian buka, kalian open webnya. Oh ya, untuk Seekin ini kalian juga ada di aplikasi ya, jadi kalian bisa download dan kalian bisa buka sepuasnya di handphone kalian. Ketik FIFO Utility atau FIFO All-Rounder, kemudian kalian cari. Nah, di sini ada, boleh kalian lihat untuk kerjaannya. Ada mindset cleaner, supervisor tapi ya. Kemudian ada utility all-rounder FIFO itu di Perth. Kalian bisa juga lihat rate-nya itu berapa. Ini untuk full timer atau casual. Kemudian ada nih Evolve Talent. Aku belum pernah dengar sih, tapi kalian boleh coba. Jadi Adelaide ya. Untuk di Queensland juga ada FIFO Daido-nya.
Nah, itu boleh kalian lihat, kalian apply aja. Waktu itu juga aku apply aja tanpa tahu itu perusahaan apa sebenarnya, karena waktu itu yang aku tahu cuman Kompas Group. Kemudian aku apply Kompas Group tapi nggak dapet, ditolak-tolak terus. Jadi aku apply semua perusahaan basically, dan akhirnya kecantol sama Techforce teman-teman. Jadi kalian bisa coba ya apply semuanya gitu, atau kalian bisa ketik nih Viva Utility Casual gitu. Nah, ini untuk kerjaannya kalian bisa lihat ada Vivo Utility dari Color Talent Group. Nah, ini di Perth base-nya. Kemudian ketemu deh ini yang casual ya teman-teman, di postnya 14 hari yang lalu di Perth Housekeeping Hospitality. Lumayan nih guys. Kemudian udah dikasih lihat tuh salary-nya 32,50 day shift, kemudian night shift-nya 34. Worth it ya. Tapi masalahnya kalian harus ada pengalaman 3 bulan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu interview by call atau langsung. Jadi kalau misalnya kalian udah di calling sama recruiternya, berarti itu kemungkinan 60% kalian bakalan diterima ya, tapi masih 60%. Nah, kalian harus persiapan nih untuk interviewnya kayak gimana. Jadi biasanya yang ditanya itu perkenalin kalian nih siapa gitu kan, kemudian pekerjaan kalian sebelumnya. Nah, kalian bisa praktis sebelum itu tentang menjelaskan kerjaan kalian sebelumnya menggunakan bahasa Inggris. Terus juga waktu itu aku pernah ditanya kayak problem solving gitu, kayak pengalaman sebelumnya di kerjaan sebelumnya ada masalah nggak gitu. Kalau misalnya ada masalah, gimana sih cara mengatasi masalah itu. Nah, kalian harus menjelaskan dengan bahasa Inggris. Oh ya, kayak gini gitu. Intinya kalian harus menjelaskan ya, sometimes work is hard but semuanya itu kadang kayak misalnya masalah kerja sama tim kah, atau komunikasinya harus ditingkatkan, atau dan lain sebagainya. Kemudian juga biasanya karena ini kerjaan mining itu kan banyak korelasi, banyak hubungannya dengan safety gitu kan. Nah, kadang juga ditanya kalau misalnya kalian udah punya pengalaman dan ataupun enggak ya, ditanya kayak kalau misalnya di tempat kerja kalian untuk masalah safety itu kayak gimana sih? Boleh kasih contoh nggak untuk masalah safety di kerjaan kalian tuh kayak gimana? Nah, contoh sederhananya misalnya kalian kerja harus pakai glove, ada macam-macam glove kan, atau sarung tangan, misalnya sarung tangan yang plastik kah, atau sarung tangan yang anti pisau atau anti sayatan gitu kan. Atau kalian harus pakai sepatu khusus atau kayak gimana. Atau misalnya kayak aku sebelumnya pas di interview aku lamar pekerjaan sebelumnya kan di farm terus di packing. Nah, mesinnya itu suaranya keras banget, jadi salah satu safety-nya itu kalian bisa pakai kayak peredam suara supaya telinga kalian aman kan, karena kalian kerjanya setiap hari dan itu kalian dengar suara keras setiap hari, jadi itu nggak aman kan. Nah, itu salah satu yang kalian bisa jelaskan gitu di interview. Nah, pas kalian interview kalian harus dengan confident menjelaskan itu semuanya gitu dengan bahasa Inggris. Jadi kalian bisa latihan dulu ya sebelum dipanggil. Untuk selanjutnya, jika recruiter suka sama kalian, kalian bakalan disuruh collect dokumen. Nah, beberapa dokumen ini yang aku bakalan tunjukin ke kalian based on my experience, yaitu mereka pasti bakal minta paspor kalian atau bersertifikat, tapi pasti yang didahulukan itu paspor ya. Kemudian visa grant letternya kalau misalnya kalian bukan citizen. Kemudian dia bakalan minta Australian COVID vaccination certification. Nah, ini pasti bakalan di requirement. Jadi kalau misalnya kalian udah ada vaksinasi COVID, biasanya itu dia butuh 1-2, tapi kalau ada 3 lebih bagus gitu kan. Nah, jadi vaksin sertifikat kita yang di Indonesia ini harus ditranslate ke Australian punya. Biasanya kalian bisa lakukan di farmasi terdekat gitu. Kemudian yang selanjutnya itu kalian juga harus ada Australian Police Clearance less than 6 months. Nah, aku juga bakalan nunjukin ke kalian webnya ya. Ini webnya ya teman-teman.
Teman-teman, ini merupakan tampilan dari COVID Certificate yang sudah ku translate dari Indonesia ke Australia. Ini merupakan tampilannya. Aku sudah vaksin sampai 3 kali, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kalian datang ke farmasi untuk mentranslate COVID vaksin kalian dari Indonesia ke Australia, kalian bakalan ditanyain kalau kalian ada Medicare atau enggak. Nah, untuk anak-anak WHV kita itu nggak ada Medicare ya, teman-teman. Nah, untuk mengakalinya kita harus ada nomor kesehatan gitu, namanya IHI. Nah, IHI ini bisa kita akses di MyGov. Nah, apa itu MyGov? MyGov itu adalah secure way to access government service online ya di Australia. Jadi kalian bisa akses MyGov, tinggal ketik aja di Google, terus kalian bisa buat account nantinya untuk mendapatkan nomor IHI kalian, yaitu kayak nomor kesehatan healthcare gitu. Nah, kalian bisa akses aja, tinggal klik di sini individual healthcare. Nah, kalian bisa baca untuk penjelasannya how to get an IHI. Nanti kalian klik aja, kemudian klik yang online. Nah, kemudian kalian klik aja terus sampai masuk ke MyGov account. Nah, itu the way quickest ya. Nah, ini aku udah login ya, tapi kalau kalian belum login, kalian tinggal nanti langsung aja buat account di sana ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Australian Police Clearance. Nah, di sini kalian tinggal ketik aja di googling, terus sebenarnya banyak sekali web-web yang bisa kalian gunakan untuk ngecek. Nah, waktu itu aku pakainya National Crime Check ya, karena waktu itu memang direkomendasikan sama teman. Habis itu kalian pilih yang Employment Check, itu seharga $49.9. Kalian isi nama kalian, ini aku ngisinya asal aja ya. Kemudian nama lengkap kalian, alamat email, mobile phone kalian juga, itu opsional. Kemudian yang selanjutnya kalian tinggal pilih access to children, itu no. Kemudian check type-nya itu paid employment. Nah, untuk occupation-nya kalian tinggal ketik aja posisi yang bakalan kalian lamar. Bisa kalian ketik fly in fly out utility. Kemudian yang selanjutnya untuk tempat kerja kalian tinggal isi company yang kalian lamar ya. Nah, lalu untuk privacy and terms-nya kalian klik dua-duanya ya. Yang ini aku select. Nah, kalian centang save. Oke, nah di sini mereka minta confirm emailnya, tapi aku pakai email ngasal. Nah, jadi di sini aku jelaskan stepnya itu ada 1 sampai 6. Jadi nanti udah verifikasi email kalian, nanti kalian bayar, abis itu kalian isi detailnya di step keempat dan Insta ID ya. Nah, di Insta ID ini nanti kalian bakalan upload semua dokumen-dokumen kalian dari paspor, terus ada banyak poin sih yang bisa kalian masukin, misalnya kartu debit kalian atau alamat tempat tinggal kalian, bill payment dan lain sebagainya gitu. Setelah itu nanti kalian tinggal tunggu hasilnya kurang lebih 2-3 hari, nanti dikirim ke email kalian untuk hasilnya. Nah, untuk police clearance ini biasa kurang lebih berlaku 6 bulan, makanya syaratnya itu no more than 6 months karena harus diperbarui setiap 6 bulan sekali. Nah, kemudian yang untuk nggak mandatorinya itu kalau misalnya kalian ada photocard, kemudian kalau misalnya kalian ada Australian driver license, biasanya wajib, biasanya enggak, tergantung pekerjaannya. Terus kalau misalnya kalian ada white card, nah untuk based my experience pas aku lamar kerja justru white cardnya itu yang diwajibkan gitu. Jadi aku juga bakalan jelaskan untuk white cardnya ya teman-teman. Kemudian juga misalnya kalian ada RSA dan ada dokumen gitu.
selanjutnya teman-teman, kalau misalnya kalian lolos ke tahap selanjutnya, kalian akan diminta untuk medical check up. Nah, kalian bakalan di-calling untuk appointment medical check up. Nah, untuk bagian-bagian medical check up itu ada physical test, ada lung test, heart test, eye test, ada x-ray, terus kalian bakalan ketemu sama dokternya langsung juga di tes badan kalian gitu. Untuk detail medical check up-nya aku bakalan juga kasih ke kalian di link di description di bawah ini untuk video-video yang bisa kalian lihat tentang tes physical test ya, atau tes-tes yang lain yang kalian bakalan lakuin di kerjaan mining itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, kalau misalnya kalian udah lulus semuanya, terus kalian dikabarin kalian lulus medical check up, kalian tinggal tanda tangan kontrak. Nah, untuk tanda tangan kontrak ini biasanya mereka minta kayak kontak darurat dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa masukin aja kontak daruratnya itu teman kalian, terus alamatnya teman kalian gitu ya. Kalian juga bisa siapkan peralatan-peralatan apa yang PPE namanya, itu peralatan-peralatan yang kalian harus lengkapi kalau misalnya kalian kerjaan mining gitu. Biasanya ada perusahaan yang udah nyiapin seragamnya, tapi ada juga yang enggak, kalian harus beli sendiri. Kayak aku harus beli sendiri perlengkapan-perlengkapannya. Ini aku juga bakalan jelaskan detailnya ke teman-temannya. Oke, untuk sekian video kali ini, semoga kalian suka dengan videonya. Semoga video ini sudah cukup jelas buat teman-teman yang pengen melamar kerjaan FIFO, sehingga kalian punya gambaran apa-apa aja sih yang kalian harus persiapkan selama kerjaan FIFO ini. Nah, proses kurang lebih dari lamar, kemudian kalian dapat interview dan medical check up itu kurang lebih 2-3 minggu ya. Makanya aku nggak merekomendasikan kerjaan FIFO ini sebagai kerjaan pertama kalian, karena kalian bakalan nunggu lama banget dan sebenarnya sulit banget kalau misalnya kalian nggak ada pengalaman tapi kalian mau lamar FIFO untuk pekerjaan pertama kalian. Jadi at least kalian udah ada pekerjaan, udah ada pengalaman sebelumnya, kemudian kalian ada pekerjaan, dan selama kalian kerja kalian sambil-sambil lamar FIFO, jadi kalian nggak nganggur gitu, karena prosesnya ini lama banget gitu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye.